Konflik global semakin bergeser ke Asia Pasifik. Dan di tengah ketegangan yang meningkat, muncul laporan mengejutkan dari The New York Times. Laporan ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat kini mengalami kemunduran dalam simulasi perang melawan China, terutama bila Beijing memutuskan menyerang Taiwan. Hasilnya, AS disebut bukan hanya sulit menghentikan invasi, tetapi juga terancam kehilangan kapal induk termahalnya USS Gerald R. Ford yang bernilai 13 miliar dolar AS atau sekitar 212,23 triliun rupiah. Selama bertahun-tahun, AS mengandalkan persenjataan super canggih, sistem logistik terbaik, dan teknologi militer mutakhir. Namun laporan The New York Times menegaskan semua itu tak lagi menjamin kemenangan. AS dinilai terlalu mengandalkan teknologi mahal, kompleks, dan berbasis doktrin lama yang sudah tak sesuai dengan bentuk perang modern. Senjata sederhana namun cerdas seperti drone kamikaze atau kendaraan tak berawak kini terbukti mematikan. China dianggap lebih cepat beradaptasi dan lebih maju dalam penyesuaian teknologi ini. Dalam artikel Overmatch The New York Times, terungkap penilaian rahasia simulasi perang antara AS dan China. Dalam skenario ini, Beijing menyerang Taiwan dengan 600 senjata hypersonic, rudal canggih, kapal selam nuklir, serta mengacu satelit penting AS. Hasilnya, AS kewalahan dan tertekan dari berbagai arah. Kapal-kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford berkali-kali dihancurkan dalam simulasi. Presiden China Xi Jinping bahkan telah meminta militernya bersiap menyerang Taiwan secepatnya pada 2027. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan mengaku negaranya selalu kalah dalam latihan perang melawan China. Saat senjata murah mengalahkan teknologi mahal, dunia kini melihat perubahan bentuk perang. Ukraina menjadi contoh jelas. Dengan drone laut dan drone udara, mereka mampu merusak armada Rusia, menghancurkan bomber, dan membuat Moskwa kalang kabut. Biaya drone ini sangat murah, namun kerusakannya besar, jauh lebih efisien dari membangun kapal induk belasan miliar dolar. Sementara itu, alutsista mahal AS seperti F-35 sering mengalami masalah. Editorial The New York Times bertanya, mengapa AS masih terus bertahan pada gugus tempur kapal induk yang rentan, sementara China mulai berperang dengan cara baru, mengandalkan drone, software, cyber, dan senjata anti-satelit. Center for Strategic and International Studies melakukan 26 simulasi perang. Hasilnya, AS beresiko kehilangan ribuan tentara dan puluhan kapal besar. Sementara China juga akan menderita kerugian besar. Skenario paling berbahaya adalah blokade, bukan invasi langsung. Blokade ini akan memutuskan Taiwan dari dunia luar dan memaksa mereka menyerah. Jika itu terjadi, Presiden AS Donald Trump harus memutuskan menerobos blokade dengan resiko korban besar atau membiarkan Taiwan terjepit nasibnya sendiri. Meskipun tertekan, AS tidak diam. Badan Geospasial NGA dan Pentagon mulai menggunakan sistem penargetan berbasis kecepatan AI termasuk program Maven. Sistem ini mampu mengidentifikasi objek dan ancaman dengan cepat, sesuatu yang dulunya harus dikerjakan manusia dengan melihat gambar buram satu persatu. Pentagon juga merencanakan armada 1.000 pesawat tempur robotik yang akan bertempur bersama jet tradisional. Mereka dirancang untuk dogfight, misi pengintaian, dan perang elektronik. Analisis Pentagon menyimpulkan kecepatan perang sebentar lagi akan melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Rangkaian simulasi, analisis pakar, dan perkembangan teknologi baru menunjukkan satu hal. Keunggulan militer AS tidak lagi mutlak. China tidak hanya meningkatkan kapasitas tempurnya, tetapi juga mengubah cara berperang. Perang masa depan tak lagi ditentukan oleh kapal termahal atau pesawat tercepat, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi.
Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, mampukah Amerika Serikat menyusul ketertinggalannya? Ataukah era baru keunggulan militer telah berpindah ke tangan China?